Selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Sudah Harus Mengakhiri. Aku harus sudah mengakhiri jalan kewajaran dunia, seperti roda waktu berhenti. Ku berpaling dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak-anak, seperti hidup Yesus jalani. Dengan rela hati aku jalani, tak sekalipun menoleh ke belakang. Dunia diambang akhir kehancuran, tiada lagi yang diharapkan. Aku hanya berkorban. Aku sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia untuk berlepas. Tiada lagi yang ku ingin selain jumpa Yesus kekasih hati. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia, sebelum roda waktu berhenti. Ku berpaling dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak-anak, seperti hidup Yesus jalani. Dengan rela hati aku jalani, tak sekalipun menoleh ke belakang. Dunia diambang akhir kehancuran, tiada lagi yang ku harapkan. Aku hanya berkorban. Aku sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia ku berlepas. Tiada lagi yang ku ingin selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kesibukan yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami pada pagi hari ini memulai kembali saat teduh kami, dan kami merindukan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan berkarya, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan apa yang kami lakukan tepat dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon di dalam kehidupan ini Engkau senantiasa memimpin kami, Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi biarlah kasih karunia demi kasih karunia-Mu selalu mengalir di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami terus menjadi keluarga yang diberkati untuk memberkati. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami, keadaan kerohanian kami, keadaan jasmani kami. Kami rindu dipulihkan, kami rindu diperbaharui. Kau berkati kami dengan kasih dan setia. Saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami peka akan suara Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu yang adalah kebenaran. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengetahui kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan biarlah kami seperti Tuhan Yesus katakan, pekerjaan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan hati kami, dan perbaharuilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk hidup mengikuti jejak-jejak-Mu, mengikuti teladan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Tapi gua semua. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejadian pasal yang berapa ya? 28 ya. 28. Dua pasal. Apa? 28 kok. Kita akan membaca pasal 28 kitab Kejadian sampai 29 ya. Sudah sampai 29, dua pasal biar cepet ya. Hah? 57 ayat. Enggak, maksudnya 7 ayat. Ya bagi kedua kok. Kemarin udah selesai kita baca kita. 10 ayat ya. 15 ayat. Dan ambillah dari seorang anak orang itu beranak-anak dan saudara jemu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau dan beranak itu bersesuaian. Engkau milik banyak wilayah
berubah berubah dan berubah kepada berkat Abraham yang kepada berkat kepada berkat kamu sehingga engkau memiliki anak ini yang kuat dewi berdebat datang untuk sebulan Allah. Demikianlah Isa melepas tentang beberapa kepada dan arah kepada Aaron anak kedua orang-orang itu saudara itu yang kepada Saul mereka melakukan tidak dalam tadi akan melepaskannya melepaskan kepada Allah untuk mengambil istri dari sana pada waktu Isa maka dia berpesan kepada Tuhan Kanaan ataupun mendengar apa dia pergi kepada Arab melihat itu langsung Arab jadi bahwa perempuan Kanaan yang baik dari Tuhan katakan Isa yang begitu dia pergi seperti Israel yang pada sini mengangkat lain kepada yang dengan mengalat anak tidak saya adik perempuan atau dia yang keberapa dari lalu membayarkan dirinya di depan Tuhan yang berbeda dapat bagus dan bumi yang dunia sampai dan tanpa lama Allah naik untuk kita itu berdua dua satunya dan bagaimana keadaan alam dan bagiannya dan anak Isa dan melakukan dari menyatakan berikan kepada mulut kepada keturunannya keturunannya akan menjadi seperti itu karena hidupnya bahwa apapun itu sesuatu timur barat utara dan selatan anakmu serta keturunanmu semua kaum itu bumi akan mendapat berkat sesungguhnya aku menyatakan engkau dan akan melindungi engkau kemanapun kau pergi aku akan bawa engkau kembalikan negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya, lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernasar, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 10 kepadamu." Yakub memperistri Lea dan Rahel. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri orang-orang timur. Ketika ia memandang ke sekelilingnya, tampaklah sebuah sumur di padang dan 3 kawanan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kawanan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Apabila semua kawanan kambing domba itu dikumpulkan ke sana, gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian batu itu dikembalikannya ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu?" Jawab mereka, "Kami dari Haran."
Katanya lagi kepada mereka, apakah kamu mengenal Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, ya kami kenal. Ia bertanya pula kepada mereka, apakah dia baik-baik saja? Jawab mereka, ya baik-baik. Lihat, itu Rahel anaknya perempuan datang dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang. Sebelum waktunya untuk mengumpulkan ternak, berilah minum kambing dombamu itu. Kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama semua kawanan itu belum terkumpul. Setelah itu barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Ayat 9. Ayat berapa? Ayat 9 sampai 24. Lagi berbicara dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, beserta kambing domba Laban, ia tenang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba Laban, saudara ibunya. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub memberitahukan kepada Rahel bahwa ia kerabat ayah Rahel dan anak Ribka. Rahel pun berlari menceritakannya kepada ayahnya. Segera setelah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudara itu, berlarilah ia menyongsong dia. Ia lalu mendekat dan mencium Yakub, lalu membawanya ke rumahnya. Kemudian Yakub menceritakan segala yang dia alaminya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau darah dagingku. Ya, Yakub pun tinggal di dengan dia selama sebulan. Kemudian Laban berkata kepada Yakub, hanya karena engkau adalah kerabatku, patutkah engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Beritahukanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea bermata lembut, tapi Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel, anakku yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku. Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya pada Rahel. Ketika itu Yakub berkata kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktunya setelah genap, supaya aku menghampiri dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu untuk mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, Laban memilih anaknya yang membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Silpa, hambanya perempuan, pada Lea, anaknya sebagai hamba. Pada waktu pagi ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, apa yang kau berbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat dengan demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja kepadaku 7 tahun lagi. Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya, menjadi istrinya.
Laban juga memberikan Bilha, hambanya perempuan, kepada Rahel, anaknya, sebagai hamba. Yakub juga menghampiri Rahel, bahkan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Ia pun bekerja pada Laban selama 7 tahun lagi. Anak-anak Laban. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki, katanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu ia memberikan anak ini kepadaku. Ia lalu menamai anak itu Simeon. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih terpaut padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya, kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan kita. Yang kedua, kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Nanti sore jam 4 akan ada perjamuan keliling, supaya Tuhan menolong dan Tuhan berkati. Kemudian kita berdoa untuk besok minggu yang akan dilayani Bapak Yohanes Kristio. Kemudian kita juga berdoa untuk minggu ketiga, keempat, ya. Dan juga diakhiri nanti ada KR dari Jakarta, Pak Yohanes Lili, sorenya, paginya dilayani oleh timnya. Kita doakan. Kemudian kita berdoa untuk pokok-pokok seperti biasa. Kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen gereja GKI Pecangaan. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Kita juga berdoa untuk gereja. Kita juga berdoa untuk jemaat. Kita berdoa untuk sinode. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, nanti kita akan berdoa secara bersama-sama dengan membuka suara. Kemudian Ibu Mary yang akan menutup. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, jiwa kami haus akan kasih Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu ya Bapa. Kami ingin lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Kami ingin menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Dan biarlah kami boleh ada di dalam kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami jalani, untuk hari-hari yang telah kami lalui. Sampai dengan saat ini kami dapat melewati berbagai macam agenda, bermacam kegiatan. Itu semua karena Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kami fokus kepada agenda-agenda yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk senantiasa kami melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami rindu bahwa kehidupan kami ingin lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dan kami rindu hari esok lebih baik daripada hari ini ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, memimpin kami, supaya kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana. Kami serahkan hamba-Mu di tempat ini, istri dan kedua anak kami. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan berkati kehidupan. Dan kami rindu Tuhan bahwa Tuhan menempatkan kami di tempat ini untuk kami dapat melayani, untuk kami dapat dimampukan untuk menjadi saluran berkat di tempat ini ya Bapa. Kami rindu gereja di tempat ini bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami rindu Tuhan gereja ini boleh dipulihkan. Kami rindu Tuhan gereja ini boleh diberkati ya Bapa. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Biarlah kami boleh sehati, sepikir, seia sekata, bergandengan tangan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan ya Bapa. Berkati mereka ya Bapa yang sudah peduli kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang telah peduli kepada hamba-hamba yang melayani di tempat ini, yang mereka persembahkan baik itu melalui waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, dana mereka ya Bapa. Berkati ya Bapa, supaya mereka boleh senantiasa merasakan cinta Tuhan. Mereka boleh diberkati di dalam kesehatan mereka masing-masing, keluarga mereka masing-masing, pekerjaan yang mereka lakukan, aktivitas masa depan. Berkati mereka ya Bapa, karena mereka telah peduli kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan peduli kepada mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk keluarga-keluarga di tempat ini, di mana kami memasuki bulan keluarga. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga besar GKM Jangan tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk sinode, kami berdoa untuk bangsa dan negara, kami berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menjawab jauh lebih banyak apa yang kami katakan dan kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka boleh tetap menikmati panggilan pelayanan Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kami dalam cinta kasih-Mu.
juga Tuhan, kami serahkan setiap gereja-gereja-Mu yang ada di lingkup GKKM ini, biarlah mereka boleh tetap ada di dalam pimpinan Tuhan, sehingga setiap panggilan pelayanan mereka pun tetap terhidupkan karena kasih kemurahan-Mu. GKM Pejangan pun kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, jauhkan dari roh-roh pemecah belah, jauhkan dari roh-roh yang memiliki satu kepentingan pribadi, tapi kami serahkan, biarlah Kau bakar lagi setiap kasih mula-mula yang Tuhan taruh di dalam gereja ini, sehingga setiap anak-anak muda dan remaja, dewasa muda, dan juga kami serahkan para lansia-Mu, para dewasa Tuhan, untuk tetap menikmati kasih mula-mula yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga setiap panggilan pelayanan mereka, setiap panggilan pertobatan mereka, mereka tetap tertaut kepada Engkau. Dan kami serahkan seluruh genap kehidupan GKM Pejangan dalam cinta kasih-Mu, mereka yang sedang berjuang untuk sembuh, biarlah mereka boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk Pak Sarjono, biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan taruh kehidupannya supaya tetap tinggal di dalam pimpinan Tuhan dan menaruh kesehatannya ke dalam tangan kasih-Mu, penuh ucapan syukur setiap proses yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami serahkan juga Pak Yitno dalam cinta kasih Tuhan, biar Kau pulihkan setiap hatinya, mentalnya pun kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, biar boleh menikmati yang terbaik dari Tuhan. Bapak, kami serahkan juga untuk Pak Wandi yang terbaring di tempat tidur, Tuhan tolong berikan kesehatannya, mampukan hamba-Mu untuk menikmati setiap proses yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, dan imannya boleh tetap tumbuh di dalam Engkau. Menyerahkan juga Tuhan untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan berjuang untuk kesehatan mereka, baik Bu Hasim, demikian juga Bu Suradi, demikian pula kami serahkan untuk Bu Kim, Bapak kami menyerahkan juga untuk Bu Eko dan juga Bu Agung, Martin, kami dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan taruh kekuatan iman mereka dalam tangan kasih-Mu, raga mereka boleh rapuh, tapi biarlah iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan juga setiap jemaat-Mu yang saat ini berjuang untuk ekonomi mereka, demikian juga mereka yang sedang mencari kehidupan mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi, dan bergumul untuk mereka lepas dari setiap pergumulan, dan biarlah mereka boleh menikmati cara-cara Tuhan menolong kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menyeimbangkan kehidupan mereka, baik dalam kepada Tuhan, baik juga untuk diri dan juga untuk sesama dan untuk pelayanan, dan mengikut Tuhan secara pribadi, sehingga kehidupan mereka boleh menikmati untuk mengejar hadirat Allah, bukan mengejar kewajaran dunia. Kami serahkan seluruh doa kami, dan kami serahkan segala aktivitas kami dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dengan pujian, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Aku tak mau berjalan, ku menemukan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh yang tak ketuhan, kemuliaan dan berjalanlah denganku. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.